Suka dukanya suka semua bro, nggak ada dukanya, suka terus kita, karena ketika kita bertugas itu dengan senang, semuanya jadi senang semua, jadi happy semua. Cabang Polri Semaba PK Polri itu tahun 98. Pada saat itu pas kerusuhan, jadi saya ditempatkan di Polres Metro Jakarta Barat. Terus Itu di Sabara ya, Sabara Polres Jakarta Barat. Itu Kapolresnya Pak Timur Pradopo ya. Pada saat itu kerusuhan, jadi memang pada saat itu ya benar-benar kita jadi polisi, maksudnya ketika baru lulus sudah langsung tugas, benar-benar tugas pada saat kerusuhan sampai awal tahun 99. Singkat cerita saya langsung ditempatkan di sini di Polsek Kalideres. Pangkat saya Sersan 2. Saya dinas tahun 99 di Polsek Kalideres. Kalau tidak salah saya 3 tahun di sini. Tahun 2001 akhir saya kembali ke Polres Jakarta Barat. Itu saya masuk ke Reskrim di bagian Jatantras. Jatantras sampai 2012. 2012 saya sekolah inspektur polisi di Sukabumi. Lulus 2012, penempatan Polda Metro Jaya di bagian Sabara. Danton Sabara Polda Metro Jaya, Danton Huru Hara. Setelah 1 tahun jadi Danton, kembali lagi ke Polres Jakarta Barat. Dipercaya sama pimpinan langsung jadi Panit Reskrim di Polsek Kembangan. Itu tahun 2013. Selama 1 tahun di Polsek Kembangan, akhirnya karena kebutuhan organisasi dapat dimutasi ke Polsek Tambora sebagai Panit Reskrim Polsek Tambora. Tambora kurang lebih 8 bulan bergeser lagi menjadi Panit Narkoba di Polsek Cengkareng. Panit Narkoba di Polsek Cengkareng kurang lebih 6 bulan, langsung pindah ke Kasubnit 1 Unit 1 di Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Itu sekira tahun 2015 bergabung di Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di Unit 1. Di sana cukup lama dan cukup banyak juga ungkapan-ungkapan yang kita ungkap. Salah satunya yang terbesar adalah ketika berhasil mendapatkan pin emas dari Kapolri, yaitu pengungkapan 120 kilo sabu ya. Lain-lain seperti 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo sabu dalam kemasan coklat. Terus beberapa artis, ada juga yang kita amankan di sana selama berdinas di Satuan Narkoba. Kebetulan yang 120 itu tim saya itu tim yang menunggu. Jadi yang berangkat itu tim sebelah. Kita 1 unit, sebagian berangkat ke Lampung, kita menunggu di Merak. Kesan-kesannya ya luar biasa. Kita dapat ungkapan segitu kan jarang-jarang ya. Untuk tingkat Polres, satuan tingkat Polres, ungkapan di atas 100 kilo itu luar biasa. sampai dapat pin emas ya. Dan itu dapat pin emas dari Kapolri, dapat juga muri dari Muri ya, dapat istilahnya piagam dari Muri.
untuk level Polres terbesar di Indonesia, pengungkapan narkoba. Ada anggota yang memang tergabung dalam tim itu mendapat penghargaan untuk sekolah SIP ya. Kalau tidak salah ada beberapa orang yang mendapat penghargaan untuk berangkat sekolah. Kalau untuk artis yang pertama kali saya masih ingat itu adalah penyanyi dangdut Imam S. Arifin. Imam S. Arifin itu kita tangkap di apartemennya di daerah Pademangan ya, Ancol sana. Barang bukti sabu itu, saya masih ingat itu barang bukti sabu. Untuk Imam S. Arifin kita amankan. Setelah Imam S. Arifin, terus ada Jerry Aurum ya, suami dari Denada Tabungan. Itu kita amankan dengan barang bukti ganja, ekstasi, dan ada juga tembakau gorila. Setelah Jerry Aurum, ada juga asistennya Ririn Ekawati. Asisten Ririn Ekawati pada saat itu kita amankan pada saat sedang satu mobil dengan Mbak Ririn Ekawati. Cuman karena tidak cukup bukti, akhirnya hanya asistennya aja yang kita tahan. Setelah Ririn ada lagi satu artis siapa ya, lupa saya namanya itu, si Ridho Ilahi kita amankan itu di daerah Cibubur di rumahnya, barang buktinya juga sabu. Selain itu untuk artis kayaknya cuma itu deh, kayaknya sampai Ridho Ilahi aja. Beda pada saat penangkapan, beda juga pada saat pemberitaan. Kalau yang pengungkapan besar-besar kan kita sampai ke daerah ya, sampai ke daerah perbatasan Malaysia, di Bengkali sana, di Dumai, daerah ya Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita masih melalui perjalanan darat lagi. Ada satu case yang kita sempat istilahnya kejar-kejaran sampai masuk ke dalam hutan di sana, perkebunan sawit ya, sampai masuk perkebunan sawit. Setelah itu masih melakukan perlawanan, padahal kita sudah lakukan tindakan tegas dengan menembaki mobil pelaku. Pada saat penangkapan itu kita temukan barang bukti 30 kilo sabu ya, dan berhasil kita bawa ke Jakarta. Saya terhitung tanggal 2 Januari itu 3 bulan. 3 bulan sekarang ya. 3 bulan menjabat sebagai Kanit Reskrim. Ini hadiah dari organisasi kepada saya. Kado terindah ya di tahun 2021 bisa dapat job AKP di sini sebagai Kanit Reskrim Polsek Kalideres. Ya, ketika ada kesempatan dengan keluarga, saya akan pergunakan sebaik-baiknya. Ketika memang sedang bertugas, ya saya gunakan waktu saya untuk tugas sebaik-baiknya. Jadi bisa saya bilang, saya bisa duduk di sini berkat doa dan dukungan serta bimbingan dari orang tua, istri dan anak-anak saya. Sudah beberapa yang kita ungkap, ada kasus kejahatan jalanan, ada kasus 365, ada kasus curanmor, ada beberapa kasus yang sudah juga kita ungkap, dan itu yang istilahnya bisa dibilang kasus-kasus yang meresahkan masyarakat tidak normal. Kita bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Beberapa yang memang melaporkannya di sini, ada juga yang kita tangkap pada saat melakukan. Bapak saya itu polisi. Dulu saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara, yang kelimanya adalah laki-laki. Jadi ketika kakak saya nomor 2 jadi polisi, nomor 1 jadi polisi, saya bertahan, saya tidak mau jadi polisi. Cuma itu hari saya coba bekerja, dan ternyata saya lihat kok kakak saya enak jadi polisi. Buat kuliah orang tua saya tidak mampu,
Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti jejak orang tua saya untuk menjadi polisi. Saya nomor 3, saya lulus tahun 9798. Adik saya nomor 4 juga polisi. Dinasnya nomor 1 dinas di Polres Mempawah, Kalimantan Barat. Nomor 2 bergabung sama saya di sini di Polsek Kalideres. Nomor 3 saya sendiri. Nomor 4 di Patwal Korlantas Mabes Polri. Nomor 5 sekarang dinasnya di sebagai Kanit Reskrim di Polsek Teluk Naga. Jadi bisa dibilang kita 5 bersaudara, laki-laki, kelima-limanya polisi, bukan paksaan dari orang tua, tapi memang kita pengen jadi polisi. Para pelaku melakukan tindak pidana karena ada kesempatan. Ketika ada kesempatan dia pasti akan melakukan tindak pidana. Jadi jangan beri celah kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana. Contohnya memarkirkan kendaraannya secara benar, memberikan kunci tambahan, kunci stang, kalau perlu diberikan alarm. CCTV juga perlu, kalau memang diperlukan, memang sangat diperlukan. Karena dari beberapa pengungkapan yang kita ungkap itu dapat dari hasil olah TKP di TKP berdasarkan rekaman CCTV yang kita dapat, dan kita bisa dapat ungkap pelakunya. Jadi untuk warga masyarakat Kalideres dan sekitarnya, tetap jaga keselamatan, jangan berikan kesempatan kepada para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana, karena kalau tidak ada kesempatan dia tidak akan melakukan. Memberikan standar operasional maksudnya adalah memberikan kunci tambahan kepada kendaraan, tidak menggunakan barang-barang berharga di jalan, tidak menggunakan handphone sembarangan. Karena beberapa kali kejadian adalah pelaku yang kita amankan melakukan tindak pidananya itu karena ada kesempatan. Dia lagi jalan main handphone, jangkrik. Motor parkir di gang sembarangan, tidak dikasih kunci tambahan, tidak juga dikunci stang, hilang. Waspada, untuk istilahnya ya benar-benar waspada untuk kita semua. Jangan berikan kesempatan untuk pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana di tempat kita. Suka dukanya suka semua loh, nggak ada dukanya, suka terus kita, karena ketika kita bertugas itu dengan senang, semuanya jadi senang semua, jadi happy semua. Dukanya nggak ada, senang semua terus, suka terus jadi.